Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tumbuhan ini berakar di makam abadi, beberapa segar dan hijau, yang lain berkelap-kelip dengan cahaya perak, bergelombang dengan energi ungu seperti awan, atau emas yang gemerlap. Warnanya bersinar cemerlang seperti jalinan kilat. Napas Shi Hao terengah-engah. Tanaman ini terlalu berharga. Setiap tangkai memiliki pola yang berbeda terukir pada mereka. Mereka mengandung kekuatan petir, serta jejak energi Dao abadi. Cahaya petir berkedip-kedip. Bagi mereka yang mengembangkan teknik berharga petir, itu adalah harta yang tak ternilai. 1 batang, 2 batang. Mata Shi Hao menatap kosong. Hamparan besar ini berisi lebih dari 100 tanaman. Dengan begitu banyak ramuan obat, itu beberapa kali lebih berharga daripada bidang obat Dewa Surgawi. Sayangnya, dia tidak bisa memetik satu pun dari mereka, karena tanaman ini tumbuh di makam abadi, tempat dia tidak bisa berjalan sama sekali. Shi Hao merasa sulit untuk tenang. Tangkai rumput emas aneh yang dia gali sebelumnya memungkinkan dia untuk dengan cepat mengolah teknik berharga Thunderfall Sparrow, memiliki keampuhan ilahi. Sekarang, lebih dari 100 tanaman serupa terbentang di depannya. Ini bahkan lebih merupakan fantasi daripada legenda. Jika dia bisa mengambilnya, dia pasti akan bisa mendorong teknik Dao petirnya menuju puncak. Layak menjadi makam abadi. Makam ini sudah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir. Itu tercakup dalam energi petir Dao abadi. Setelah berlalunya waktu tanpa akhir, sebenarnya ada tanaman yang tumbuh di sini satu demi satu. Tentu saja, jika ada keberadaan yang terkubur di bawah makam besar, maka nilainya akan lebih besar. Mungkinkah benar-benar ada keberadaan abadi yang terkubur di dalam makam ini, yang abadi? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Titik tertinggi di atas makam diwarnai dengan warna merah darah asli. Itu berkilau dan tembus cahaya, memancarkan cahaya warna-warni merah seperti batu permata. Setelah berlalunya waktu tanpa akhir, itu masih melepaskan aura kehidupan yang meriah. Legenda itu sudah ada terlalu lama. Tidak ada yang bisa membuktikan keasliannya lagi. Setelah melihat hamparan rumput yang jarang terlihat yang semuanya tumbuh di atas makam, dengan setiap tangkai yang begitu berharga, Shi Hao tidak mau melewatkan kesempatan ini begitu saja. Dia benar-benar ingin memetik beberapa, tetapi bagaimana dia bisa mendekat? Pertaruhkan semuanya? Ada beberapa batang yang tidak jauh dari kuburan dan juga tidak di lereng yang tinggi. Dia memusatkan perhatiannya di sana dan memutuskan untuk mengambil beberapa risiko. Pak! Begitu dia mendekat, busur listrik bersinar, meledakkan Shi Hao jatuh ke belakang, merobek dagingnya dan menghanguskan tubuhnya menjadi hitam. Darah mengalir keluar. Inilah tepatnya kekuatan makam abadi. Setiap seberkas cahaya yang dilepaskannya bersifat merusak. Meskipun tubuh fisik Shi Hao telah dilatih melalui kerja keras dan sekuat berlian, itu masih tidak bisa bertahan. Tubuhnya saat ini sudah jauh lebih tahan lama daripada binatang buas peringkat surgawi, tetapi di bawah aura Dao abadi, dia masih terluka. Namun, dia tidak merasa putus asa. Dia memahami hukum alam petir Dao untuk membuat dirinya sejelas mungkin, bergabung dengan simbol petir untuk menjadi bagian dari mereka. Mampu tinggal di depan makam besar ini untuk waktu yang lama dan memahami hukum alam sudah cukup sulit. Jika dia ingin memanjat makam, kesulitannya pasti sangat tinggi. Dia mencoba beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia selalu terluka parah. Lagi! Kejahatan, Shi Hao muncul, tidak mau menyerah, terus berlanjut meskipun mengalami kemunduran berulang kali. Hong! Dia melangkah ke kuburan tanah. Sebuah seberkas cahaya merah terbang di atas.
Busur listrik ini tidak terlalu kuat, tapi itu seperti pisau darah yang bisa memotong segalanya. Itu meretas ke dalam tubuh Shihao. Sebuah peu terdengar. Darah memercik tinggi ke udara. Punggung Shihao pecah dan juga hangus. Simbol petir Dao berkedip-kedip dengan intens, akan mencabik-cabiknya. Ini untuk memperbaiki tubuh dan menerima baptisan petir Dao. Shihao berkata pada dirinya sendiri, menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia menggunakan waktu siang dan malam untuk mengambil hanya satu langkah ke dalam makam besar. Dia duduk di sana, mengkonsolidasikan kekuatannya tanpa meringkuk ke belakang. Siu! Tidak lama kemudian, seberkas energi ungu melayang dan kemudian meletus. Ini adalah kabut petir. Itu berubah menjadi bola cahaya dan membungkus dirinya sendiri, membuat tempat ini meledak dengan kekuatan. Rambut Shihao berdiri tegak. Tubuhnya hangus hitam, dan dagingnya mengering. Lapisan kulit kering pecah-pecah. Situasinya saat ini tidak baik, tampak sangat berbahaya. Membiarkan petir masuk ke dalam tubuh. Dia saat ini mengalami baptisan, dan melakukan segala yang dia bisa untuk menggabungkan kilat ini ke dalam tubuhnya. Dia mencoba menyelaraskan dengan aura untuk mencegah lebih banyak cedera. Setelah menghabiskan 2 hari 2 malam lagi, dia akhirnya stabil. Dia duduk di dasar kuburan. Luka yang menutupi tubuhnya menutup. Kulit tua hitam dan abu-abu terpisah, memperlihatkan kulit putih dan mengkilap lagi. Setelah semua ini, aku hanya membuatnya satu langkah. Shihao menghela nafas dengan takjub. Tanaman yang paling dekat dengannya adalah pohon kecil seperti batu delima. Itu masih beberapa puluh langkah lagi. Berharap untuk menggalinya terlalu sulit. Namun, dia juga mengerti betul bahwa jenis pukulan listriknya dan luka yang terus-menerus juga merupakan cara untuk memperbaiki tubuhnya sendiri. Itu terus memperkuat ketahanannya terhadap listrik. Yang paling penting adalah dia menjadi lebih akrab dengan kilat, membuatnya lebih mudah dikendalikan. Hanya, ketika dia memikirkan beberapa puluh langkah yang tersisa, kulit kepala Shihao juga merasakan gelombang mati rasa. Dia masih harus mengambil risiko bahaya dan menanggung serangan paling menakutkan hanya untuk mendekat. Ci! Dia membentuk tangan besar yang terbuat dari teks tulang dan mengulurkan tangan. Namun, itu segera diledakkan oleh busur listrik, tidak dapat mendekati pabrik sama sekali. Simbol-simbol itu juga tidak berguna. Selama beberapa puluh langkah terakhir, Shihao mengambil 8 hari penuh sebelum akhirnya mendekat. Setiap hari, tubuhnya akan diledakkan hingga darah beterbangan kemana-mana dan tubuhnya hangus hitam. Ini adalah jenis penderitaan, seolah-olah dia telah turun ke dunia bawah. Namun, ini jauh lebih cepat dari yang dia duga. Selama proses ini, dia juga harus membela diri dari kutukan. Untungnya, setelah mempelajari misteri mendalam Dao petir, kekuatan kutukan sedikit melemah. Pada hari ke-9, Shihao tiba di depan sebuah pohon kirmizi kecil. Dia merasa ingin menangis. Ini benar-benar merupakan proses yang sulit. Kuburan bodoh! Dia sangat marah. Selama beberapa hari ini, rambutnya berdiri tegak, dan ketika dia bernapas, hidung dan mulutnya memancarkan pancaran listrik. Seluruh tubuhnya hampir meledak menjadi batu bara. Dia akhirnya akan berhasil. Pohon kecil yang sepenuhnya merah ini sudah cukup untuk menebus kerugiannya. Meskipun tingginya hanya 1 kaki, itu ditutupi dengan pola dan memiliki listrik merah melingkar di sekitarnya yang melepaskan gelombang tangisan. Ini bisa, tanpa diragukan lagi, membantu Shihao dalam budidaya teknik kilatnya yang berharga. Sama seperti bagaimana dia bisa menerobos dengan mulus setelah mempelajari kemampuan Divine Wunderski Sparrow, dia bisa menggunakan ini untuk memahami lebih banyak lagi misteri mendalam petir. Shihao dengan hati-hati menggalinya. Selama proses ini,
seluruh tubuhnya retak terpisah dari petir, dan pori-porinya juga mengeluarkan listrik. Saya akhirnya mendapatkan satu. Dia puas. Setelah berkultivasi selama 2 jam, dia menargetkan tangkai lain. Itu diliputi dengan energi ungu dan tampak agak kabur. Jaraknya 6 atau 7 langkah darinya. Kali ini, dia menghabiskan 3 hari 3 malam untuk mencapainya. Seluruh tubuhnya berubah ungu dari pancaran petir. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan gerutuan. Shi Hao mengutuk keluar. Ini terlalu menyakitkan. Demi memetik sebatang obat, dia dipukuli seperti karung pasir, dipukuli di sini hingga 1 inci dari hidupnya. Jamur emas. Target berikutnya adalah jamur emas seukuran kepala manusia. Cahaya petir berderak dengan suara pilih pakla. Dia menggunakan 2 hari 2 malam sebelum berhasil memanennya. Kemudian, Shi Hao berjalan menuju bambu giok hijau. Itu hanya setebal sumpit. Tingginya 2 kaki dan berwarna hijau tua. Ada cahaya hijau di sekitarnya. Sama seperti itu, Shi Hao terus menggali 5 dari mereka. Setiap tangkai berisi petir yang kaya dan memiliki pola misterius yang terukir pada mereka dan untayan aura petir Dao abadi. Ketika dia ingin menggali lebih banyak, sudah tidak ada lagi di dekatnya. Dia mengangkat kepalanya, menemukan bahwa yang paling dekat adalah 20 sesuatu yang jauhnya. Mereka semua berada di belakang kuburan besar ini. Baginya, ini adalah jarak astronomis. Itu karena dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk setiap beberapa langkah yang dia ambil di kuburan ini. Selain itu, ketika dia dengan hati-hati mengamati area itu, dia terkejut menemukan bahwa di belakang makam besar, selain pancaran petir, ada juga untayan energi kacau yang merembes keluar dari bumi. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia dekati. Jika dia benar-benar menyentuhnya, dia pasti akan diledakkan menjadi abu. Petir Dao abadi sejati dimakamkan di makam. Shi Hao tahu bahwa dia hanya bisa sejauh ini. Dia tidak bisa melanjutkan. Dia mundur dari makam abadi langkah demi langkah, merasa lega. Ketika dia turun kembali, beban di tubuhnya menjadi jauh lebih ringan. Dia telah mengalami terlalu banyak tekanan selama beberapa hari terakhir ini. Akan pergi begitu saja. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Dia berjalan melingkar di sekitar makam besar, merasa bahwa itu agak disayangkan. Kemudian, setelah berpikir sebentar, dia dengan tegas mengeluarkan artefak magis untuk mencoba dan mengumpulkan bumi di sini. Batu pemobokan ilahi terkejut, tampak tercengang saat dia memperhatikannya. Mulutnya melebar, tetapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ini benar-benar seperti membuat marah manusia dan dewa. Dia bahkan tidak membiarkan tanah makam itu pergi. Kau benar-benar aneh. Apakah kamu tidak takut menyinggung orang yang sudah meninggal? Batu mencolok ilahi berkata. Apa yang kamu mengerti? Bumi ini mengandung petir, jadi itu jelas merupakan bahan berharga yang tak ternilai harganya. Itu juga senjata pembunuh yang hebat, kata Shi Hao. Hong! Sayangnya, artefak magis hancur berkeping-keping oleh petir makam di tempat. Shi Hao mengedipkan matanya. Dia ingin membawanya, tetapi tidak ada cara. Kekuatan di dalam bumi terlalu besar. Apa yang saya lakukan? Dia melihat tanpa daya, merasa tidak ada jalan. Apalagi yang harus dilakukan? Cepat dan pergi dari sini. Kamu benar-benar bertindak terlalu jauh, bahkan tidak membiarkan tanah makam pergi. Batu pemobokan ilahi melengkungkan bibirnya. Shi Hao menggaruk kepalanya tanpa daya. Dia tahu betapa tidak lazimnya bumi makam ini dan ingin membawanya pergi. Jadi pada akhirnya, dia melemparkan batu pemukul ilahi keluar dari dalam lorong surgawinya dan berkata, apakah kamu tidak suka makan tanah dan batu?
cepat dan melahap beberapa puluh ribu jin itu. Bajingan, batu pemogokan ilahi mulai mengutuk keluar. Ia suka makan, tetapi tidak mau makan dari makam kuno. Ini sama sekali tidak cocok dengan perutnya. Apa yang salah denganmu? Setiap suapan yang Anda makan akan membuat Anda lebih kuat porsinya. Apakah Anda benar-benar akan melewatkan kesempatan yang begitu besar ketika itu tepat di depan Anda? Shi Hao mendesak. Aku tidak akan memakannya bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Aku adalah batu dengan prinsip. Batu pemogokan ilahi cukup pantang menyerah. Kau benar-benar tidak akan makan? Saya dapat memberitahu Anda bahwa ada aura Dao abadi di dalamnya. Tidak ada jalan kembali setelah Anda melewatkannya, kata Shi Hao. Selain itu, ia menunjukkan hasil pemahaman Dao terbarunya. Batu pemogokan ilahi bertentangan. Bisa juga terasa bahwa bumi makam itu tidak biasa. Ada gumpalan energi misterius di dalamnya. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, "Aku adalah batu dewa dengan prinsip. Prinsipku adalah, demi menjadi kuat, aku akan makan." Shi Hao melengkungkan bibirnya dengan jijik. Prinsip orang ini benar-benar sesuatu. Ah, batu pemukul ilahi berteriak dengan sedih. Tidak hanya ada kilat di makam, ada kekuatan kutukan juga. Begitu dia makan seteguk, seluruh tubuhnya meledak sampai listrik berkedip-kedip dan jatuh di udara. Aku akan mati karena kesakitan. Ini adalah pertempuran yang sulit. Dengan bantuan Shi Hao, batu pemukul ilahi menahan kutukan dan memurnikan kilat, melahap bumi. Ini tidak bagus. Aku ingin mengumpulkan sedikit tanah dan menggunakannya untuk pertempuran. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan tungku pil itu. Dia melemparkan daging Taoti ke dalam kantong surga dan bumi dan berkata, "Mari kita gunakan ini untuk mengumpulkan tanah makam terlebih dahulu. Saya akan membersihkannya dengan benar nanti." Shi Hao mulai menggunakan tungku pil misterius untuk mengumpulkan tanah makam abadi. Ini adalah risiko besar. Setiap kali dia mengumpulkan bahkan sedikit, itu akan menempatkan dia dalam 1 inci dari hidupnya. Dia menggunakan setengah bulan untuk mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia puas, membawa setengah kuali tanah bersamanya saat dia pergi. Anak muda, kamu benar-benar kejam, bahkan tidak membiarkan tanah makam pergi. Kamu benar-benar aneh. Batu pemogokan ilahi bergumam dengan berisik. Setelah berjalan beberapa waktu, Shi Hao berhenti lagi dan menatap sungai surgawi yang berkilauan itu terus-menerus. Bagaimana pendapatmu tentang air sungai? Batu pemogokan ilahi menjadi bodoh. Dia menatap dengan ekspresi kaget. Baru setelah waktu yang lama berlalu dia berkata, "Jangan bilang bahwa kamu ingin mengambil sedikit air sungai ini juga. Tidakkah menurutmu nilai air sungai itu tinggi?" Shi Hao berkata dengan agak alami. Kemudian, dia menggosok tangannya dan menarik lengan bajunya untuk bersiap mengambil air sungai. Batu pemogokan ilahi tercengang. Dia merasa bahwa anak muda ini benar-benar tidak dapat disembuhkan. Jika berita tentang ini pernah keluar, aku tidak mengenalmu, oke? Ini terlalu memalukan. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah sejenis siksaan. Mengumpulkan air sungai surgawi jelas merupakan tugas yang sangat berbahaya. Shi Hao diledakkan sampai dagingnya pecah. Jeritan menyedihkan terdengar tanpa henti. "Bodoh, kamu membawa semua ini ke dirimu sendiri." Batu pemogokan ilahi mengambil sukacita dalam bencana Shi Hao. Setelah menghabiskan beberapa hari, Shi Hao hanya akan mendapatkan sedikit air, tetapi dia masih akan diledakkan sampai dia berada di antara hidup dan mati. Dia terus-menerus menginjak kemarahan dan mengutuk tanpa henti, merasa sangat tidak puas. Namun, pada akhirnya, dia masih berhasil
meninggalkan sejumlah besar air dari sungai dan tubuh penuh luka. Pria yang memalukan, terlalu kurang integritas. Sepanjang jalan, batu pemogokan ilahi bergumam tanpa henti. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.